Saya biasanya dipanggil Wani Sabu, kalau di BCA dipanggil Natalia, ada 1000 Natalia di BCA. Selamat malam, halo BCA, dengan Wani bisa saya bantu? Selamat malam adik-adik, selamat malam juga Pak Jaki, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing tentang exceptional service di digital era. Emang beda ya zaman dulu servisnya dengan zaman sekarang? Kira-kira beda enggak? Saya punya pengalaman adik-adik, saya panggil adik-adik aja ya, karena muda-muda semua. Ya, saya punya pengalaman, kalau dulu ke toko, masuk sebuah toko, kemudian kita didekatin oleh mbak-mbaknya, cari apa Bu? Ya Bu saya bantu Bu, kemudian kita diikutin terus ke lorong manapun. Rasanya waktu itu aku happy-happy aja tuh, diikutin dan merasa bangga gitu ya. Tapi sekarang saya masuk ke sebuah toko, terus didekatin mbak-mbaknya, cari apa tante? Obat pelangsing kita lagi diskon loh, langsung ilfil. Aduh gua dipanggil tante, emang gua gendut ditawarin obat pelangsing, langsung ilfil. Beda kan? Soalnya kalau saya dipanggil tante, saya biasanya langsung gak jadi beli. Ya, nah, langsung beda kan servisnya, atau di dunia digital sekarang kita sudah tidak perlu servis. Kita lebih suka kerja sendiri, nggak butuh orang lagi. Kira-kira begitukah? Nah kita lihat, ada yang mengenalnya, ganteng ya? Ganteng nggak? Ganteng. Ini adalah Pak Arman Hartono, bos saya, wakil presiden direkturnya BCA. Jadi kalau kita belanjanya baju, sepatu, kalau Pak Arman beda. Belanjanya perusahaan, ya. Beliau mengatakan gini, saya pernah tanya, Pak kalau beli perusahaan itu yang dilihat Bapak apa sih? Saya lihat servisnya. Jadi kalau mau lihat perusahaan itu bagus atau tidak, kita lihat servisnya. Berarti servisnya perlu enggak? Perlu, kalau kita mau perusahaan kita eksis dan maju, kita harus membenahi servisnya kita. Nah, malam ini saya akan sharing tentang bagaimana kita memberikan servis, tapi servis di era digital. Kita yang pertama, ini ada 10 tips. Yang pertama, mau zaman dulu, mau zaman sekarang, yang pertama adalah customer focus. Customer focus kita harus tahu customer kita itu siapa, behaviornya tuh apa, kita harus ikutin. Nah, saya tanya, sekarang adik-adik lebih suka telepon atau chatting? Iya, chatting. Kalau tanya ke temennya, nomor teleponnya berapa? Ada WA-nya enggak? Ada line-nya enggak? Gitu kan? Nah, Halo BCA juga ngikutin dong supaya enggak ketinggalan zaman. Kita punya Halo BCA Chat. Kalau sudah punya Halo BCA Chat, service levelnya juga harus cepat. Harus cepat, makanya jangan kita chat, jadi harus kayak chatting ya. Kalau udah punya chat harus kayak chatting. Jangan sampai kayak gini. Nasabah kita chat, balesnya baru 2 jam kemudian. Orang udah males, tapi kalau chatnya Halo BCA service levelnya 2 menit. Paling lama 2 menit kita sudah menjawab. Nah lanjut, kita juga tahu customer kita, nasabah kita itu orang sibuk. Gak mungkin jam kerja buka rekening ke cabang BCA. Akhirnya kami bikin video banking. Jadi ada di mall, kita buka rekening di mall, tidak ketemu orang, cuman videonya aja, nanti hanya 10 menit rekeningnya jadi. Cepat kan? Nah kita karena tahu behavior nasabah kita sekarang udah butuh buru-buru. Generasi mager, tahu ya mager? Bukan bikin pagar, enggak mager, malas gerak. Lanjut. Tips kedua, always by your side, senantiasa di sisi Anda. Orang kalau mau belanja ingatnya Bukalapak. Mau kalau BCA ingatnya Halo BCA. Harus always on, sehingga kami mempunyai 3 site di Jakarta, di Serpong, di Semarang. Jadi tidak boleh pernah mati, jadi jangan seperti adik-adik kalau punya toko, jangan sampai hari ini buka. Selasa buka, Rabu kayaknya tutup deh. Kamis buka setengah hari, orang juga pusing ya. Jadi harus always on. Kemudian service levelnya dong, kalau sudah buka jangan lama.
Kalau untuk nasabah reguler di BCA itu 95%, kalau kayak Mas Jaki nasabah prioritas, service levelnya 100%. Tidak pernah mengantri. Antri tahu ya, yang maaf seluruh customer service kami sedang melayani nasabah lain. Nah, kalau Mas Jaki yang telepon nasabah prioritas tidak pernah ngantri Mas. Kadang-kadang telepon belum bunyi udah kami angkat. Oh, sigap gitu ya, sigap. Kemudian omni channel dong. Hari gini kalau cuman bisa dihubungin lewat telepon, kuno, bye-bye. Jadi kita omni channel bisa lewat chat, website, Twitter ya, video calls, video banking, semua channel kita harus masuk. End-to-end service. End-to-end service itu nggak gampang loh, ngomongnya gampang. Tapi sebenarnya nggak gampang. Dari frontliner sampai back end itu semuanya di dalam satu divisi. Kadang-kadang orang, oh frontliner Halo BCA-nya di divisi ini, back office-nya di divisi ini. Dari 1.600 orang kita terbagi. Ada frontlinernya itu yang ngangkat telepon ya, yang di My BCA. Ini juga tipenya beda-beda loh adik-adik. Kalau yang frontliner ini, saya pilih yang orang urat marahnya sudah putus. Gak pernah marah. Karena kalau orang yang telepon ke Halo BCA biasanya energinya negatif kan. Jadi ini gak pernah marah. Padahal kadang-kadang kasihan, udah manis-manis. Ada lagi yang bisa kami bantu Pak? Ini aja kamu gak bisa bantu, tanya-tanya lagi. Maaf Pak. Kayak gitu. Makanya saya sering bilang ke adik-adiknya, nggak apa-apa ya adik-adik, soalnya nanti pasti masuk surga. Kenapa Bu? Karena sudah terlalu lama di neraka ya. Nah, jadi pasti masuk surga. Gitu ya. Itu frontliner. Kalau back office, saya pilih yang jago analisa, suka angka-angka, karena mereka yang menyelesaikan pengaduan nasabah, jadi pilih yang analisa. Kemudian yang customer solution, ada mereka yang kunjungan ke nasabah, menjelaskan kayak gitu. Kalau ini saya pilih yang seperti apa? Cantik, manis, mukanya baik. Kemudian sampai ke fraud banking investigation. Karena gini, kenapa sih sampai harus fraud banking? Karena kalau kita di bank, kadang-kadang kan nasabah tertipu. Oh uangnya diambil orang, tertipu. Kalau kita, ya Bu gini-gini aja, nasabah kurang terpuaskan. Tapi kalau kita bisa sampai nangkap penjahatnya, nasabahnya puas enggak? Nasabahnya puas, jadi end-to-end service. Intinya, jangan pingpong nasabahmu. Nasabah digital itu enggak suka dipingpong. Pokoknya sekali telepon, sekali ketemu frontliner, urusanku beres. High quality people. Kita butuh orang-orang bagus dong, supaya kita kinerjanya bagus, iya enggak? Tapi gimana dong? Yang mau masuk dunia service biasanya orang-orang yang pilihannya kedua. Ya karena enggak keterima di marketing, karena nggak keterima di IT, karena nggak keterima di keuangan, ya udah deh masuk Halo BCA aja nggak apa-apa deh. Akhirnya kami dapatnya yang second choice, ya kan? Tapi bagi saya semua orang itu punya kekuatan. Ini teoriku, strength finder. Saya berpikir gini, biasanya berbeda pendapat dengan orang lain. Biasanya bos-bos akan berpikir gini, oh dia kan kurang pintar berbicara, dia tidak bisa marketing, kita trainingin marketing. Tapi bagi saya kalau dia tidak pintar berbicara, dia pinternya analisa, taruh aja di quality assurance. Ngapain maksain? Memang bisa sih nantinya, tapi kan kurang ya. Tapi kalau dia taruh di tempat yang tepat, akan menjadi lebih bagus. Right people in the right place. Yang tadi seperti saya katakan, hire for behavior, training for skill, appreciate your team. Waktu saya mau menghargain tim saya bingung. Anak-anak saya kan milenial semua kayak adik-adik gini. Mereka itu sukanya apa sih? Waktu di survei, ternyata mereka butuh jenjang karir.
Mereka perlu di-appreciate, disayang-sayang, dihargain. Makanya setiap bulan kita ada Smart Award, kita pilih CSO terbaik, tim leader terbaik. Dan satu lagi, saya bikin poster raksasa buat tim saya yang berprestasi. Hanya 16 orang. Dari 1.600 orang yang terpilih, 16 orang yang dibikinkan poster raksasa ini dan ditempel di Hall of Fame. Bangga enggak? Bangga. Tapi mereka bisa tergeser jika ada yang lebih berprestasi lagi. Jadi bisa tergeser. Balance life ya. Jangan kerja terus, kita harus balance life. Tapi banyak perusahaan yang kayak begini, balance life-nya bisa meningkatkan kinerja enggak? Biasanya bos-bosnya begitu ya, enggak usah pikirin. Yang penting balance life, kayak kita ada hidroponik ya. Setiap panen saya selalu datang. Walaupun saya tidak suka sayur tapi saya datang. Kita punya vokal group yang terkenal ya. Sering juara lomba, punya dance. Makanya kalau ada acara Bukalapak lagi diundang ya. Ya, nggak usah bayar kok kalau Halo BCA. Kami prinsipnya yang penting tampil. Daripada latihan terus nggak pernah tampil. Ya. Kita juga bikin film ya, bikin film juga. Work life balance. Ini tim saya ya, kita sering jalan-jalan. Setiap bulan kita ada acara, bikin acara yang lucu-lucu kayak Bukalapak ini ya. Kita acaranya tidak cerdas-cerdas amat. Kenapa Ibu tidak bikin acara cerdas cermat? Karena saya tahu milenial itu nggak kuat hafalan. Kebanyakan tanya Mbak Google, akhirnya nggak kuat hafalan. Jadi bikin yang lucu-lucu. Ada juga lomba. Andai aku Wani Sabu, ya. Ini nih, yang ini mirip nggak? Itu yang juara satunya, ya. Acara top model, best of the best, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Hadiahnya. Nah, kita harus tahu. Kita harus punya big data. Customer kita sukanya apa? Sukanya iklannya yang model apa yang menarik minat. Kita bikin, karena dari big data itu kita bisa dapatkan bisnis strategi kita. Kita mau ke arah mana. Jadi carilah orang-orang yang dikuat analisa untuk memperkuat servis kita. Dan human touch in digital era itu bentuknya seperti apa? Jangan sok-sokan digital, tiap bulan ganti aplikasi. Ingat dong, nasabah kita kan banyak, generasinya ada yang baby boomer, ada yang Gen X, milenial, Gen Y. Jangan ganti-ganti mulu, nanti yang baby boomer nggak bisa gitu ya. Kita jangan terlalu over sok-sokan digital. Kemudian tentunya apa sih yang kita bisa buat negara kita? Persembahkan. Kita punya kontak center akademi untuk teman-teman kita yang tidak melanjutkan kuliah bisa sekolah di sini. Kemudian kita bantu CSR di Halo Polisi. Kita bantu juga di Jakarta Siaga 112 itu CSR-nya BCA buat Pemprov DKI. Dan Halo BCA tidak hanya terbaik di Indonesia, kami juga terbaik di tingkat dunia. Telah 7 kali kita membawa Indonesia menjadi Grand Champion. Kemudian cerita-cerita kita sering jadi inspirasi banyak orang. Terima kasih. Buka aja Bukalapak.